Kekuatan tempur militer Indonesia memang sangat luar biasa. Prajurit militer Indonesia memiliki kemampuan yang sangat unggul dan kompeten. Secara personal, pasukan militer Indonesia dibekali dengan berbagai keahlian yang sangat hebat. Apalagi jika ditambah dengan alutsista yang mumpuni. Tentunya kekuatan tempur militer Indonesia jadi semakin jago dan tangguh. Soal alutsista, Indonesia sendiri saat ini diperkuat dengan persenjataan buatan dalam dan luar negeri. Sebut saja di TNI AU ada Su-27 atau Su-30 yang sudah lama beroperasi. Dikutip dari TNI Tanda Hubung AU.mil.id, Su-27 merupakan pesawat tempur yang awalnya diproduksi oleh Uni Soviet, dan dirancang oleh Biro Desain Sukhoi. Berbicara mengenai militer Indonesia, ternyata ada pasukan elit atau pasukan khusus. Setiap pasukan elit atau pasukan khusus ini tentunya memiliki keahlian yang bikin bangga Indonesia. Kopassus merupakan pasukan khusus yang bagian dari Komandi Utama Tempur TNI Angkatan Darat. Sejarah pembentukan Kopassus yakni pada tahun 1952. Kemampuan yang dimiliki Kopassus adalah bergerak cepat, menembak dengan tepat, kemampuan pengintaian, dan anti-teror. Kemudian ada Denjaka atau Detasemen Jalamangkara. Denjaka merupakan pasukan yang menanggulangi teror dalam aspek kelautan. Pasukan ini diambil dari TNI Angkatan Laut. Anggota Denjaka merupakan gabungan dari personel Komando Pasukan Katak dan Batalion Intai Amfibi Korps Marinir TNI AL. Anggota Denjaka harus menyelesaikan pendidikan PTAL penanggulangan teror aspek laut selama 6 bulan. Anggota Denjaka diwajibkan memiliki IQ yang tinggi dan muar menjalani latihan keras yang mengancam nyawanya. Selanjutnya ada Kopaska atau Komando Pasukan Katak. Kopaska berdiri pada tanggal 31 Maret tahun 1962. Kopaska merupakan bagian dari pasukan khusus yang ada di TNI AL. Kopaska dibentuk oleh Presiden Soekarno dalam misinya untuk mendukung kampanye militer di Irian Jaya. Yotaifib atau Batalion Intai Amfibi adalah satuan elit yang dimiliki Korps Marinir. Yotaifib memiliki kemampuan dalam hal pengintaian amfibi. Untuk menjadi anggotanya, calon anggota harus melalui seleksi yang ketat di mana harus memenuhi persyaratan fisik, mental, kesehatan, dan minimal telah dinas selama 2 tahun. Program latihan yang harus dilalui calon anggota Yotaifib adalah harus berenang dalam kondisi tangan dan kaki terikat sejauh 3 km. Totaipur atau Peleton Intai Tempur merupakan pasukan yang mempunyai kualifikasi intelijen tempur Kostrad. Totaipur memiliki kemampuan khusus dalam melaksanakan tugasnya di medan tempur dalam berbagai bentuk seperti di rawa, hutan, gunung, lautem, dan perkotaan. Kopasgat atau Komando Pasukan Gerak Cepat merupakan pasukan elit dari TNI AU. Kopasgat sendiri sebelumnya dikenal dengan sebutan Kopashas. Kopasgat memiliki julukan Korps Baret Jingga yang memiliki kemampuan 3 matra. Pasukan elit ini memiliki keunggulan khas yang tidak dilakukan oleh pasukan khusus TNI yang lain, yaitu operasi pembentukan dan pengoperasian Pangkalan Udara Depan (OP3UD). Keahlian ini bertujuan untuk merebut dan mempertahankan pangkalan lalu menyiapkan pendaratan pesawat dan penerjunan pasukan kawan. Saat evakuasi WNI di Ukraina, Indonesia menerjunkan Kopasgat. TNI AU menerjunkan 9 personel dari SATBR AVO 90 Kopasgat untuk membantu proses evakuasi di Ukraina pada Kamis tanggal 3 Maret tahun 2022. Dalam proses evakuasi tersebut, ada 1 orang dokter dari Skadron Udara 17 Lanut Halim Perdana Kusuma yang juga ikut serta. Penugasan ini sesuai dengan perintah Panglima TNI atas permintaan Kementerian Luar Negeri untuk membantu dalam proses evakuasi WNI di Ukraina, jelas Indan dalam keterangan resmi di Spenau pada saat itu.